Polisi menemukan keterlibatan tentara dalam amuk demonstrasi Agustus lalu. Api dalam sekam konflik elite. Saya Andri Arfian dan inilah Editorial Tempo. Demonstrasi di Jakarta yang meluas ke sejumlah daerah adalah buah ketidakmampuan Presiden Prabowo Subianto dalam mengidentifikasi akar masalah kemarahan publik. Terjebak dalam halusinasi kekuasaan, Prabowo hanya membaca gejala di permukaan. Prabowo mengisolasi persoalan bahwa pemicu protes di sejumlah tempat semata-mata adalah melangitnya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal itu hanyalah puncak gunung es kekecewaan masyarakat atas pelbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada orang banyak. Kemarahan publik tidak dipicu oleh peristiwa sesaat. Ia tumbuh sejak pemerintahan Joko Widodo meruntuhkan demokrasi, menekuk hukum, dan meminggirkan masyarakat dalam pembangunan. Adapun DPR tidak pernah kritis dan hanya menjadi tukang stempel. Pola serupa terjadi dalam pemerintahan Prabowo. Ia membagi-bagikan kekuasaan kepada pendukungnya dan menawarkan jabatan kepada partai non-koalisi agar tak ada oposisi. Elite politik menghasilkan kebijakan yang tak berpihak kepada kesejahteraan publik. Sementara itu, di bawah masyarakat kian terjepit. Harga bahan kebutuhan pokok melonjak, pemutusan hubungan kerja terus terjadi, dan bisnis lesu karena pemerintah memangkas anggaran untuk membiayai program-program unggulan Prabowo. Akumulasi kekecewaan membuat bisul kemarahan publik pecah. Tanda-tanda kemarahan sudah terlihat di Pati, Jawa Tengah. Warga Pati menentang kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Protes itu bergulir ke sejumlah kota, hingga berujung pada demonstrasi pembubaran DPR. Kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimopolda Metro Jaya, menyulut amarah meluas ke pelbagai daerah. Api massa itu lalu disiram bensin kepentingan elite politik. Penelusuran Tempo menemukan kesamaan pelaku pembakaran kantor pemerintah dan fasilitas publik di pelbagai tempat. Mereka umumnya mengenakan jaket berkerudung warna putih dan masker. Pelaku menyiapkan bahan bakar dan merusak kamera pengawas di lokasi kejadian. Polisi menemukan peran tentara di balik kerusuhan. Kepada polisi, prajurit yang ditangkap mengaku tengah memetakan kondisi lapangan. Saat itu polisi belum meminta bantuan tentara untuk menjaga keamanan. Tempo juga menemukan dugaan tentara memprovokasi kerusuhan dengan menghimpun remaja melalui grup percakapan WhatsApp untuk membakar kantor pemerintah di Kendal, Jawa Tengah. Kerusuhan ini ditengarai tak lepas dari konflik pejabat terdekat Prabowo. Sudah lama terdengar kabar perebutan pengaruh antara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Terombang-ambing oleh informasi dan opsi kebijakan yang bertentangan, Prabowo kerap mendapat bisikan yang keliru. Analisis lain, Prabowo menyadari konflik, tapi memanfaatkan ketegangan itu untuk memperkuat posisi politiknya sendiri. Di luar soal Syafri Dasko, ada konflik lama antara TNI dan kepolisian, serta perselisihan internal di kepolisian RI. Yang terakhir merujuk pada aspirasi sebagian jenderal yang menghendaki kepala Polri untuk diganti. Di istana, Prabowo terisolasi. Alih-alih membongkar dalang kerusuhan, ia menuding keterlibatan asing. Ia bahkan melabeli protes masyarakat sipil sebagai makar dan terorisme. Retorika usang ini dipakai Prabowo untuk menutup ketidakmampuannya mengatasi keadaan. Apa yang terjadi di Bangladesh pada 2024 bisa kita baca kembali. Demonstrasi dan kerusuhan yang berujung pada kaburnya Perdana Menteri Sheikh Hasina ke India dipicu kesenjangan kronis. Mahasiswa menuntut Hasina mundur. Demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Ratusan orang tewas. Kejadian di Bangladesh tak boleh terulang di Indonesia. Tutup mata Prabowo terhadap persaingan elite dapat memantik ulang api yang selama ini membara dalam sekam. Kecurigaan pada banyak hal yang membuatnya membatasi komunikasi dari dan hanya kepada kalangan terdekatnya membuat ia buta dan tuli. Tak banyak waktu bagi Prabowo untuk berbenah. Ia hendaknya tak membiarkan publik mengulang apa yang dikatakan penulis dan aktivis Amerika Serikat James Baldwin. Saya tak percaya apa yang kamu katakan karena saya mengetahui apa yang kamu lakukan. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.